Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang skewness, ukuran tingkat kemencengan dari suatu distribusi data. Pengukuran kemencengan atau skewness adalah ukuran yang menjelaskan kurang simetrisnya suatu distribusi. Distribusi dikatakan simetris jika nilai min atau rata-rata sama dengan nilai median, juga sama dengan modus. Jika tidak simetris, maka min tidak sama dengan median, tidak sama dengan modus. Bentuk distribusi yang diukur dari tingkat kemencengan adalah sebagai berikut. Dikatakan nilai skewness atau simetris di mana nilai skewness sama dengan 0, di mana median sama dengan modus sama dengan standar deviasi. Maka kurva yang seperti ini namanya kurva simetris. Ada kurva skewness positif dan negatif. Jika positif maka arahnya ke kanan, di mana posisinya adalah modus kurang dari median dan kurang dari X bar rata-ratanya. Jika kurva menceng ke kiri, maka namanya skewness negatif, di mana rata-rata atau X bar kurang dari median, kurang dari modus. Angka ini akan bisa terlihat jika kita punya sebaran data. Setelah itu kita akan tahu skewness-nya positif, negatif, ataukah simetris. Untuk menghitung tingkat kemencengan atau skewness ada beberapa macam cara. Satu di antaranya adalah metode Carl-Pearson, di mana SK coefficient of skewness X bar min modus MO per SD standar deviasi, ataukah skewness sama dengan 3 kali X bar min median dibagi dengan standar deviasi. Perhatikan contoh berikut. Contoh berikut adalah dalam bentuk distribusi frekuensi, berarti ini untuk data yang berkelompok. Nah, di sini ada frekuensi, ada FK. FK adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Masih ingat frekuensi kumulatif adalah 5 ditambah 7 ditambah 5 tambah 20 dan seterusnya. Itu frekuensi kumulatif. Ya. Terus ada nilai D. Nah, kenapa ada nilai D di sini? Jadi kembali ke rumus. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana nilai skewness, maka banyak yang harus kita pertimbangkan di sini. Kita hitung, ada X bar, ada modus, ada standar deviasi, ada median. Untuk mempersingkatnya atau untuk lebih efisien, kita menggunakan cara yang shortcut. Maka di sini muncul D. Nah, DI sama dengan 0, di mana nilai frekuensi yang paling banyak. Frekuensi di sini yang paling banyak adalah 20. Maka di sini 21 kebetulan dia di tengah. Jika ke atas maka min, ke bawah plus. Itu untuk D, untuk mencari D. Setelah itu kita kuadratkan, kalikan F dengan D. Oke, ini. Setelah itu kalikan dengan F dengan D kuadrat. Jika dijumlahkan maka sigma FI DI kuadrat. Ya. Kenapa ini semua harus dimunculkan? Karena ini nanti kita akan menghitung semuanya. Nah, kita akan hitung mulai dari X bar, median, modus, dan standar deviasi. Untuk X bar, ya, min X0. Nah, ini X0. Titik tengah kelas di mana DI sama dengan 0 ditambah dengan P kalikan dengan FI DI per FI. Nah,
maka X 0 kita lihat. Nah, titik tengah kelas di mana DI sama dengan 0. Nah, berarti jika sama dengan 0, fokus kita adalah ini. Nah, 37 sampai 43 ini kita ambil titik tengah kelas di mana DI sama dengan 0, itu yang 40. Harus nge-refresh lagi pertemuan yang sebelumnya. Nah, sigma FI DI per sigma FI, tadi FI DI sudah ada. Nah, coba mungkin bisa dibuka lagi. Nah, ini sigma FI DI, sigma FI dibagi 50, maka X barnya ketemu 38,04. Setelah itu median B, tepi kelas bawah kelas median. Kita akan mencari kelas mediannya adalah setengah N. N nya 50, setengah N maka 25. Oke, perhatikan di sini. Jika 25, maka kelas modusnya, mediannya juga ini. Tepi batas atas ditambah batas bawah dikalikan setengah, itu tepi kelas bawah kelas median. Ini kelas mediannya, maka di sini 36,5. P adalah interval jarak ya, setengah kali N dikurangi F, frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi kumulatif, maka ketemu 39,3. Selanjutnya adalah modus. Modus juga sama. B, tepi kelas bawah kelas modus. Modus adalah yang paling banyak muncul, maka sama. Posisinya masih sama, bahwa ini juga modus. Oke. Nah, B1 selisih antara frekuensi kelas sebelumnya, B2 sesudahnya, maka ketemu 40. Bisa dilihat di sini X bar 38, ME 39, ini 40. Hampir mendekati angkanya. Nah, setelah itu kita cari standar deviasinya. Semuanya jika menggunakan shortcut, maka ini juga shortcut. P kali akar sigma FI DI kuadrat per N dikurangi dengan FI DI dikuadratkan per N. Nah, maka ketemu standar deviasi 10,48. Baru setelah itu masukkan angka yang ada di sini. Skewness-nya mendekati 0, maka dia simetris. Oke, bisa difahami? Ya, ini untuk Culberson. Selanjutnya adalah metode yang lain adalah nilai momen atau A3, coefficient of skewness, momen koefisien skewness. Ya, A3 adalah M3 per S pangkat 3 ataukah seper N kali S pangkat 3 dikalikan XI min X bar pangkat 3, semua berpangkat 3 karena A3. Nah, maka di sini A3 S adalah standar deviasi, X min X bar kita cari min dulu, kita juga cari standar deviasi, maka nanti rumus yang kita gunakan ini. Nah, maka A ini nanti akan ketemu. Ini jika data kita tidak berkelompok. Jika data kita berkelompok, maka menjadi beda lagi. Ada cara panjang yang ada ditawarkan di sini. Ada dua cara. Ada cara panjang dan cara pendek. Meskipun shortcut, rumus ini tetap panjang. Nah, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Ini rumus tidak perlu dipusingkan. Yang kita cari adalah bagaimana cara memenuhi rumus ini. Kita lihat mana angka atau rumus yang tidak ada, berarti itu akan menjadi tabel tambahan untuk memenuhi rumus A3. Jadi kita cari, berarti di sini kita nanti cari FIDI, FIXI, FIXI kuadrat, FIXI pangkat 3.
ini. Untuk cara pendek atau shortcut, nah berarti di sini ada C. C adalah interval atau sama dengan P. C pangkat 3 dibagi S pangkat 3. Maka kita juga harus mencari standar deviasinya terlebih dahulu. Baru kalikan dengan 1/n kali sigma FIDI pangkat 3 dikurangi 3 kali 1/n kali FIDI kuadrat dikalikan setengah 1/n kali FIDI ditambah 2 kali 1/n FIDI pangkat 3. Kelihatannya panjang, namun sebenarnya tidak. Kita coba lihat langsung contoh. Contoh kita langsung mengarah pada shortcut. Nah, jadi ini adalah interval P-nya, C-nya 16 sampai 22. Frekuensinya setelah itu kita cari. DI sama dengan 0, di mana nilai frekuensi yang paling tinggi. Di sini sama, kebetulan pas di atas. Ke atas pas di tengah, ke atas min, ke bawah plus. Setelah itu pangkatkan 2, pangkatkan 3, kalikan F, berarti FIDI, berarti ini kali ini. Kalau FIDI kuadrat, F kali D kuadrat. FIDI pangkat 3 adalah F dikalikan DI pangkat 3, dikalikan ini. Nah, jika kita jumlahkan di sini ketemu sigma FIDI kuadrat, sigma FIDI pangkat 3. Baru setelah itu kita coba masukkan ke dalam rumusnya. Jadi ada S, maka kita akan mencari standar deviasi terlebih dahulu. P kali akar sigma FIDI. Nah, FIDI sudah ada, berarti FIDI-nya 116 dibagi N 50 dikurangi dengan FIDI min 14 dikuadratkan, maka standar deviasinya ketemu 17,47. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam rumus A3. C pangkat 3 per S pangkat 3. S yang kita hitung tadi 17,49 pangkatkan 3. C adalah interval 13 sampai 24 tadi. 7 pangkat 3. Di sini ada FIDI pangkat 3, FIDI pangkat 2, FIDI dipangkatkan 3. Semua sudah ada di sini. Kita tinggal ngambil ini FIDI kuadrat, FIDI pangkat 3, masukkan ke dalam rumus yang ada di sini. Perhatikan pelan-pelan, kita lihat fungsinya. Yang kita dahulukan adalah yang dikalikan. Misal ini dahulukan, terus ini didahulukan, yang 2 kali 1/n, 3 kali 1/n kali 1/n ini dahulukan. Baru setelah itu ini, baru setelah itu dikurangi 1/n kali ini dikurangi 3 ditambahkan 2. Barulah kita ketemu nilai momen ketiga atau A3 adalah minus. Bolehkah minus? Boleh, karena berkisar antara min 1 sampai plus 1. Min berarti negatif, skinus negatif, mendekati 0, min 0,0. Nah, maka di sini skinus negatif karena dia min. Ya, difahami pelan-pelan. Oke, sementara cukup dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan ketemu dengan selanjutnya adalah kurtosis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.